Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Perkenalkan, saya Inama Sakinah. Saya dosen tetap di program studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Paletehan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bidang pengajaran saya pada mata kuliah yang saya ampu selama saya mengajar di program studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, terutama yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah dan sedang saya ampu sekarang, diantaranya yaitu keterampilan dasar praktek kebidanan atau KDPK, anatomi, fisiologi pada manusia, asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan, serta asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah dengan kode mata kuliah PB 65506 yang mempunyai bobot SKS sebanyak 3 SKS yang terdiri dari 1 teori, 1 seminar, dan 1 praktek. Deskripsi singkat mata kuliah asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah yaitu merupakan mata kuliah yang wajib di program studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan serta menjadi mata kuliah dasar untuk memahami mata kuliah selanjutnya seperti asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal dan juga menjadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah pada semester berikutnya. Mata kuliah asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah ini bertujuan untuk memberikan kemampuan asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta mampu memahami dan menganalisis terhadap kasus yang terjadi berdasarkan studi literatur berbasis jurnal sesuai dengan kode etik kebidanan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu 1. Mampu memahami pertumbuhan dan perkembangan bayi, balita, dan anak prasekolah. 2. Mampu melakukan asuhan pada bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah. 3. Mampu melakukan upaya-upaya promotif dan preventif terkait dengan pemberian asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah. 4. Mampu menganalisis bayi resiko tinggi dan bermasalah serta penata laksanaannya. Yang 5. Mampu menganalisis penyakit-penyakit yang lazim pada bayi dan anak balita yang terjadi di Indonesia. Yang 6. Mampu melakukan pemberian obat pada bayi dan balita sesuai kewenangan dan standar. Pada proses pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah, proses pembelajarannya ini menggunakan teknik DIA, yaitu delivery atau penyampaian, interaction atau interaksi, dan assessment atau penilaian. Teknik yang pertama yaitu proses penyampaian atau delivery, di mana dalam mendapatkan bahan mata kuliah atau bahan ajar pada mata kuliah ini, supaya dapat dipahami dan tersampaikan dengan jelas dan baik kepada mahasiswa, salah satunya menggunakan beberapa bahan bacaan atau textbook, yaitu Caring for Your Baby and Young Child dari American Academy of Pediatrics, Helping Baby Breathe dari American Academy of Pediatrics, Child Growth and Development, asuhan kebidanan bayi dan balita, serta pedoman pelaksanaan stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini tumbuh kembang anak di tingkat pelayanan desa. Selanjutnya, metode pembelajaran dalam setiap pertemuan pada mata kuliah ini menggunakan metode SCL, Student Centered Learning, di mana proses pembelajarannya yaitu memberdayakan peserta didik atau mahasiswa dan menjadi center selama proses pembelajaran berlangsung. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu Blended Learning, Self-Directed Learning, Problem-Based Learning, Tutorial Klinik, dan Simulasi atau Demonstrasi. Sebelum pertemuan perkuliahan berlangsung, saya selalu menggunakan metode pembelajaran self-directed learning, yaitu di mana saya akan mengupload terlebih dahulu bahan materi saya di UF Learn, yang nantinya mahasiswa akan dengan mudah mendownload materinya, kemudian materi tersebut dapat mereka baca dan kemudian mereka akan ringkas untuk menjadi bahan diskusi di pertemuan yang akan datang.
Pada saat pertemuan, sebelum saya memulai perkuliahan, saya akan mereview ringkasan materi yang mahasiswa sudah ringkas terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan menjelaskan materi dan terakhir dengan menggunakan teknik problem based learning, saya akan memberikan mahasiswa kasus yang nantinya akan mereka diskusikan bersama kelompok menggunakan tutorial klinik yang dengan metode 5 langkah penyelesaian kasus. Yaitu langkah 1, mahasiswa mengidentifikasi permasalahan dari kasus yang saya berikan. Kemudian mereka akan mengklarifikasi kata-kata yang sulit dari kasus yang saya berikan. Kemudian langkah kedua, mahasiswa melakukan brainstorming atau curah pendapat untuk menganalisis permasalahan dari kasus yang saya berikan. Dan kemudian dari kasus tersebut menggunakan pengetahuan dari yang mereka sudah dapat. Kemudian langkah ketiga, mahasiswa menyusun penjelasan secara skematis atau membuat mind map berdasarkan hasil brainstorming dari langkah kedua dan menentukan learning objektifnya, tujuan belajar yang didapat dari kasus tersebut. Kemudian langkah keempat, mahasiswa belajar mandiri untuk memperoleh jawaban dan permasalahan yang telah ditentukan bersama menggunakan prinsip evidence based practice atau EBP. Dan yang terakhir langkah kelima, mahasiswa dapat menjabarkan temuan informasi yang diperoleh dari belajar mandiri dan berdiskusi bersama kelompok untuk menyusun penjelasan secara menyeluruh dan pemecahan masalah hingga menentukan tindak lanjut dari kasus yang saya berikan. Pada pertemuan yang isinya terdapat praktik, seperti contohnya praktik prasat resusitasi pada bayi dengan kasus asfiksia, saya menggunakan teknik simulasi atau demonstrasi, yang dimana saya akan memberikan video pembelajaran terlebih dahulu. Setelah itu, saya mendemonstrasikan prasat resusitasi sambil menjelaskan tahapan-tahapan prasat resusitasi seperti apa. Kemudian setelah itu juga mahasiswa akan bergantian mencoba satu-satu praktik prasat resusitasi yang telah saya demonstrasikan. Selanjutnya, teknik kedua yaitu interaksi atau interaction menggunakan media pembelajaran yang dilaksanakan terutama selama masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan secara online yang sebelumnya pembelajaran dilaksanakan secara langsung tatap muka. Beberapa media pembelajaran yang dilaksanakan secara online diantaranya dengan menggunakan Zoom Meeting untuk mendukung proses pembelajaran secara sinkronis. Dan secara asinkronis menggunakan UF Learn yang di dalamnya sudah terdapat absensi mahasiswa, daftar kemajuan dosen, materi-materi pembelajaran, dan kolom diskusi, serta yang terakhir menggunakan media WhatsApp Group kelas yang dimanfaatkan untuk berdiskusi terkait proses serta kendala selama proses perkuliahan berlangsung. Dan proses terakhir yaitu teknik ketiga yaitu penilaian atau assessment, di mana dalam proses ini saya selaku dosen pengajar melakukan evaluasi kepada mahasiswa terkait kehadiran dalam perkuliahan. Kemudian bobot penilaian yang didapatkan untuk mata kuliah ini berasal dari tugas mereka, kemudian kuis, UTS, UAS, dan ujian praktik. Sehingga mahasiswa mengetahui dan dapat mengikuti perkuliahan sebaik-baiknya walaupun perkuliahan dilaksanakan secara online. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran atau perkuliahan pada mata kuliah asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah yang dilaksanakan secara online menggunakan Zoom Meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya sudah bisa join dengan tepat waktu di kuliah online pada hari ini di mata kuliah asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah. Baik, sebelum dimulai, seperti biasa, jangan lupa absen dulu di UF Learn ya. Sudah dibuka UF Learn-nya?
Sudah, Ibu. Ya, di sini saya sudah buka link absen. Saya kasih waktu 15 menit cukup untuk mengisi absen. Iya, cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Oke, seperti biasa masukkan link nomor induk mahasiswa kalian ya di You Have Learned. Oh ya, jangan lupa kemarin saya sudah upload mata kuliah atau materi hari ini. Apakah sudah di-download dan dibaca seperti biasa? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kalau sudah dibaca, sebelum kita mulai, kita refreshing dulu kali ya. Nah, kira-kira kemarin yang sudah dibaca dari materi saya untuk hari ini, ada yang sudah bisa meringkas, meresu? Sebelum kita mulai nih, supaya ada sedikit pemanasan, jadi nanti pada saat perkuliahan saya sudah bisa menjelaskan dan kalian juga lebih paham tentunya. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah baca dan saya jelaskan, mungkin nanti akan banyak hal-hal atau pertanyaan yang bisa didiskusikan. Materi hari ini sudah tahu tentang apa yang di-download kemarin? Tentang KPSP, Ibu. Oh iya, betul, Depi, KPSP. Boleh dijelaskan nggak, Dep, KPSP itu apa? Iya, jadi Ibu, KPSP itu kita mempelajari kuesioner tentang tumbuh kembang anak kan. Nah, di sana tuh kita bisa menilai bayi atau anak sampai usia 72 bulan. Oke, betul. Ya, dari neonatus. Kemudian di sana juga ada kuesionernya. Terus yang Depi baca lagi, kalau misalkan sesuai itu, kan ada tingkatannya ya Bu, ada sesuai, ada meragukan, sama yang poinnya 6, kurang dari 6 tuh, apa ya namanya itu? Kayak ada keterlambatan, ada gitu Bu dalam ya. Oke, ya. Terus ya, terus kalau misalkan itu tuh sesuai dengan usianya itu, kita harus memberikan pujian untuk ibunya. Kayak gitu-gitu Bu, yang Depi simak dari materi Ibu. Oke, terima kasih ya Depi ya, sudah sesuai dengan materi, sudah betul, dan terima kasih sudah bisa meringkas, meresum materi hari ini ya, yang sudah dibaca kemarin. Baik, ini sudah komplit semua ya, sudah ada sekitar 29 orang yang sudah hadir. Absennya sudah berjalan, sudah diisi? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Kalau sudah, baik, saya akan mulai perkuliahan. Saya akan men-share materi pada hari ini. Sudah terlihat di layar monitor? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Saya akan. Baik, hari ini sesuai dengan jadwal, subtopik pada hari ini yaitu adalah stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang atau kita singkat SDI DTK. Ya. Seperti biasa sebelum perkuliahan kita akan ada sesuatu yang harus dicapai ya, ada manfaatnya mengikuti perkuliahan ini ya, yaitu adalah dari objektif pelaku siswa yang tertera di layar monitor kalian semua. Ini adalah salah satunya adalah menguasai konsep psikologi pertumbuhan dan perkembangan bayi, balita, dan anak prasekolah. Jadi saya harapkan setelah perkuliahan ini selesai, kalian sudah dapat mengerti dan memahami, dan juga dapat mengaplikasikan sesuai dengan kasus nanti yang didapat, ya, sehingga nanti bisa dipraktekkan pada saat kalian terjun di rumah sakit atau di puskesmas yang terdapat klinik tumbuh kembang anak, ya. Baiklah, prinsip dasar stimulasi tumbuh kembang anak yaitu adalah satu, untuk menstimulasi itu harus dilakukan dengan rasa cinta dan kasih sayang, ya. Basicnya itu. Jadi kalian kalau bertemu nanti ketemu sama anak-anak, bayi, balita, ya, usia-usia anak mau prasekolah ya, TK, PAUD gitu ya.
sebelum kalian memulai untuk melaksanakan simulasi harus ada perkenalan dulu, membangun chemistry, tunjukkan rasa kasih sayang kalian supaya anak bisa senang dan bisa tumbuh dan kembang. Ada dokter, bidan, perawat, tenaga gizi, tenaga kesehatan. Dan alat yang digunakan berupa buku KIA, timbangan Daichin, timbangan digital, kemudian alat ukur tinggi badan atau panjang, kemudian buku KIA, ya ini juga sama, kita pengukur lingkar kepala. Ya, maaf. Oke. Nah ini Bu, saya kan saya udah tahu nih Bu periode umur, berapa kelompok bulannya gitu ya, umurnya berapa. Nah tapi kadang kita juga suka bingung nih untuk mengelompokkan berapa sih usianya kalau misalkan dia ada hitungan hari ya. Ini saya ambil dari pedoman CDC, ya, Center of Disease Control pada tahun 2000, yaitu bila umur lebih, ya, begitu ya, atau kurang dari 16 sampai 30 hari dibulatkan menjadi 1 bulan, ya. Jadi contoh misalkan 20 bulan plus 17 hari, maka dibulatkan usianya menjadi 21 bulan karena 17 hari ini adalah lebih dari 16 hari. Tapi kalau misalnya dapat usia, Bu ini anak saya usianya 9 bulan, kurang dari 16 hari, berarti itu kurang 16 maka dibulatkan menjadi 19 bulan. Okay. Umur lebih atau kurang 1 sampai dengan 15 hari dibulatkan menjadi 0 bulan. Ya, contoh. Misalkan 20 bulan, anaknya 20 bulan 15 hari, Bu. Berarti kalian membulatkan usianya hanya 20 bulan. Ya. 20. Oke, kalau misalkan 19 bulan, kurang dari 19 bulan 14 hari, maka dibulatkannya ke 19, jadi bukan ke 20. Ya. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, misalkan ada anak usianya 21 bulan, 16 hari. Maka usianya berapa? 22 bulan, Bu, dibulatkan. Oke, betul, 22 bulan. Nah, sekarang kalau misalkan usianya 23 bulan, dia usianya 13 hari. 20 bulan 13 hari. Maka usianya berapa? 23 bulan. 23 bulan, Bu. Tetap ya, 23 bulan. Karena apa, Dina? Karena kurang dari 15 hari, maksudnya masih dalam 1 sampai dengan 15 hari, Bu. Iya, jadi karena dia dikurang dari 14 hari ya, makanya dia tetap 23 bulan. Oke. Jadi nanti yang perlu dihafalkan adalah ini rumus yang 16 kurang lebih 16 sampai 30 hari dan 1 sampai 15 hari yang perlu dihafalkan ya, wajib. Jadi nanti pas datang pasien itu dengan bawa anaknya, kamu sudah bisa menentukan mana stimulus yang harus diberikan ya, sesuai dengan periode kelompok umur. Oke. Ini jadi ini ya. Kemudian sekarang screening pemeriksaan perkembangan anak menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan. Kalau sebelumnya sudah dibahas mengenai cara pertumbuhan, mengukur pertumbuhan anak, dan juga sekarang KPSP, nanti selanjutnya ada KPSE, jadi tentang emosional ya. Sekarang kita fokus belajar mengenai screening pemeriksaan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau disingkat dengan KPSP. Nah, tujuan dari KPSP ini adalah untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Dan screeningnya dilakukan oleh tenaga kesehatan, guru TK, dan petugas PAUD. Jadwalnya, nah ini yang perlu kalian hafalkan. Di sini ada setiap 3 bulan, itu pada anak yang usianya kurang dari 24 bulan. Jadi 1 sampai 24 ya.
kurang, jadi 1 sampai 23 bulan, maaf. Nah, setiap 6 bulan sekali itu pada anak 24 sampai 72 tahun. Ya 70, maaf ini bulan ya, bukan tahun, ini bulan. Jadi 24 sampai 72 bulan. Itu setiap 6 bulan dan 3 bulan itu kurang dari 24 bulan untuk pengulangan KPSP-nya, ya. Apabila orang tua datang dengan keluhan anaknya mempunyai masalah tumbuh kembang, sedangkan bukan umur screening, ya, bukan umur screeningnya, maka pemeriksaan KPSP untuk umur screeningnya itu lebih mudah, ya, dan nanti diminta kembali sesuai dengan waktu pemeriksaan. Jadi semisal gini, kan kalau misalkan anak itu datang usianya, dia datang 3 bulan sama kita, berarti kita akan kasih tahu nanti untuk datang lagi ke kita usia berapa? 6 bulan. 6 bulan. 3 bulan kan? 6 bulan. Nah, ternyata pada 3 bulan ini anaknya nggak datang. Anaknya datang pada usia 4 bulan. Maka ketika usia 4 bulan ini dia nanti dikasih stimulus KPSP-nya, kuesionernya itu bukan yang usia 6 bulan, tapi usia yang 3 bulan. 3 bulan, karena kita harus mengetahui dulu nih, kira-kira sebelum 6 bulan ini yang stimulus 3 bulannya lulus nggak anaknya, ya. Nanti baru setelah itu kita jadwalkan pulang kembali, ya, di usia 6 bulan, ya, disesuaikan biar lebih mudah untuk penilaian dari KPSP, ya. Paham sampai di sini? Paham, Ibu. Oke, saya ulang. Misalkan anaknya datang usia 7 bulan. Nih di sini, datang usia 7 bulan. Maka KPSP-nya yang diajarkan, yang distimuluskan usia berapa? 6 atau 9? 6 bulan. 6 bulan. Alasannya untuk apa? Coba. Karena kita belum mengetahui perkembangan anaknya pada saat usia 6 bulan, Ibu. Iya, betul, Eka. Ya, paham ya sampai di sini, itu prinsipnya seperti itu ya. Oke, alatnya yang digunakan adalah formulir KPSP menurut umur. Formulir ini berisi 9 sampai 10 pertanyaan tentang kemampuan perkembangan anak. Sasaran KPSP-nya adalah usia 0 sampai 72 bulan. Alat bantu pemeriksaannya berupa pensil, kertas, bola sebesar bola tenis, kelincingan, kubus berukuran sisi 2,5 cm sebanyak 6 buah, kacang tanah, kismis, dan lain-lain. Ya, ini disesuaikan dengan KPSP. Dan kalian tidak perlu khawatir, pada lembar kuesioner KPSP itu sudah. Ya, pertama adalah berikan pujian dulu ya. Jangan lupa selalu berikan pujian. Tadi juga betul, Devi, terima kasih. Ya, perhatikan tetap distimulus perkembangan anaknya dan jadwalkan berapa bulan? 3 Berapa? 3 bulan. 6 bulan. Kenapa 6 bulan? 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Oh ya, karena umur anaknya 36 bulan. Ya, ingat. Jadi jangan terpatok usianya. Oh, ini jumlahnya 9, Bu, berarti nanti 3 bulan. Enggak, lihat usianya. Kalau 36 bulan berarti harusnya 6 bulan. Oke, sudah bagus ya. Kasus kedua. Ya, ini usianya laki-laki, bagian laki-laki usianya 42 bulan, dibawa ibu ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesisnya anak sehat, tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaannya kesadarannya bagus, berat badannya juga bagus. Kemudian hasil jawabannya pada KPSP-nya adalah berjumlah 5. Oke, interpretasinya apa? Adanya penyimpangan. Penyimpangan, betul. Apa yang disarankan oleh kalian? Langsung ke rumah sakit, Bu. Dirujuk, betul. Nah, tapi masalahnya adalah saya tidak mau jawaban hanya interpretasinya penyimpangan dan jawabannya tindakan selanjutnya dirujuk. Saya pengen kalian seperti biasa membuat tugas menganalisis menggunakan teknik tutorial 5 langkah ya. Masih ingat kan? Masih, Ibu. Ibu. Identifikasi masalah, terus ada brainstorming, analisis masalah, terus kemudian itu ada mind map, ya. Iya, terus? Terus ada sintesis atau reporting. Iya, betul. Kemudian?
Tindakan. Belajar mandiri. Iya, betul seperti itu. Silakan kalian membuat kelompok seperti biasa, kelompok rutin ya, yang tutorial, membagi kelompok. Kasusnya ini silakan dibuat analisisnya ya. Baik, Ibu. Oke, baik. Baik, Baik, terima Ibu. kasih. Oke, baik. Sudah selesai untuk perkuliahan pada hari ini. Saya minta nanti dokumentasi pada saat kalian melakukan tutorial klinik dan juga laporannya berupa makalah dan mind map terutama ya. Nanti kita akan presentasikan di pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Kebetulan sekarang udah azan juga ya. Sudah masuk istirahat. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Ibu. Oke. Sudah cukup Baik. jelas. Baik, kalau sudah jelas, alhamdulillah. Dan untuk materi berikutnya, setelah presentasi, saya akan upload di UF Learn seperti biasa. Dan seperti biasa juga, kalian silahkan membaca dan meringkas, meresum. Ya, nanti kita akan diskusi lagi. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih ya atas perhatiannya, diskusinya. Alhamdulillah mudah-mudahan pada perkuliahan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya tunggu tugasnya. Silahkan selamat belajar. Mohon maaf ya kalau ada salah. Saya tutup perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, ini ya, apa namanya, Ayuni, Sipen, boleh nanti difoto untuk dokumentasi, untuk diupload di Yofron ya. Kita Baik, Ibu. dokumentasi dulu. Oke, sudah ya Ayuni ya. Oke. Oke, terima kasih. Saya izin leave meeting ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.